Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD langsung bergerak cepat dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Sehari setelah diumumkan menjadi pasangan Baca Pres Bacawa Pres, keduanya pun langsung mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia. Lantas apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasangan yang diusung Partai Perindo itu? Dan bagaimana sepak terjang keduanya dalam memenangkan pertarungan Pilpres 2024? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Tama Langkun, serta pengamat politik Emrus Sihombing. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam David dan selamat malam. Senang sekali bisa ketemu lagi setelah dari pagi ya, berjibaku dengan acara. Betul. Baik. Dengan acara pendaftaran. Baik, saya ke Mas Tama terlebih dahulu ya. Ini Ganjar Mahfud kan hari ini sudah daftar ke KPU. Lalu apa agenda selanjutnya? Ya tentu tahapan-tahapan pemilu kan juga masih berjalan ya. Yang paling dekat adalah soal tes kesehatan. Dan saya rasa itu juga dalam waktu dekat akan dilakukan. Dan walaupun meskipun ya, kami juga yakin ya bahwa calon pasangan capres dan cawapres yang kami usung adalah orang-orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, begitu ya. Jadi rekam jejaknya nggak ada masalah, begitu juga dengan rekam medisnya. Jadi kita nggak ada masalah dengan hal itu. Nah, yang lain-lain tentu saja kita akan terus membangun komunikasi karena kita juga waktunya sangat berkejar-kejaran. Prof. Mahfud kemarin pagi diumumkan, sore dideklarasikan, dan pagi ini kita daftar. Dan tentu saja kita perlu banyak pengayaan, perlu banyak diskusi lebih jauh soal strategi kemenangan, dan tentu saja TPN kan juga baru tahu bahwa Prof. Mahfud menjadi pasangannya Mas Ganjar, gitu ya. Jadi baru official, dan kita masih banyak hal yang terus kita perkuat di internal TPN. Ya, ini sudah ada singkatan untuk Ganjar Mahfud karena kayaknya lagi rame juga ya, viral di medsos. Ini namanya apa gitu, ada yang bilang Gama, ada yang bilang yang lain. Udah ada belum? GoFood dan lain sebagainya ya. Ya, saya rasa soal singkatan kita juga masih terus membicarakan ya di internal tim media center. Kita masih belum merumuskan soal hal-hal lain yang kemudian kita akan pakai sebagai tagline atau sebagai singkatan gitu ya. Jadi sementara ini kita masih ya tim pemenangan Ganjar Mahfud, kira-kira begitu, Bang David. Baik, saya ke Bang Emrus. Bang, ini kan kalau dilihat tadi kan memang udah lama kita tunggu mana nih pengumuman bacawa presnya. Tahu-tahu pas diumumkan langsung renteng semua sampai daftar ke KPU cuma dalam waktu 2 hari. Nah, tanggapan Anda bagaimana ini untuk kedua pasangan ini? Baik, para partai politik, ya Perindo, PD Perjuangan, P3, ini kan bukan pekerjaan yang pekerjaan yang katakanlah ya, yang baru saja mereka lakukan karena sudah terbiasa. Para partai politik ini mengajukan tahun-tahun yang lalu, mereka juga mengajukan calon mereka, misalnya calon legislatif, calon eksekutif, termasuk calon presiden. Persyaratan umumnya kan relatif sama, tidak ada sesuatu yang baru, sehingga gerak cepat ini sesuatu hal yang wajar dilakukan. Begitu ada diputuskan oleh Bu Megawati pasangan tersebut, tentu sudah hal biasa mereka melakukan karena ini bukan pekerjaan sesuatu yang baru bagi mereka. Misalnya katakanlah Perindo, ini pencalonan sekalipun katakanlah itu mencalonkan katakanlah DPRD dan lain-lain tahun yang lalu, saya kira relatif sama, jadi tidak ada sesuatu yang harus dilama-lamain. Dan kemudian Bang, dari aspek komunikasi, ketika partai atau katakanlah para kandidat calon pasangan ini mendaftarkan diri pada hari pertama, beda kalau mendaftarkan pada hari kedua dan seterusnya. Saya melihat dua calon presiden kita, dua pasangan mendaftarkan hari ini menunjukkan apa? Bahwa mereka, publik mempersepsikan mereka siap melakukan. Tapi apalagi nanti pendaftaran last minute, itu menunjukkan ketidaksiapan. Apa saja yang ketidaksiapan itu bisa saja kompromi politik di teritorial privat, belum ada titik temu antara partai pengusung, kekuatan-kekuatan politik tertentu, dan termasuk kelompok kepentingan biasanya direpresentasikan oleh pengusaha karena mereka adalah biasanya dalam konteks politik kelompok kepentingan itu atau interest group adalah berkontribusi untuk pembiayaan politik. Jadi bisa saja titik temu belum ada, sehingga saya melihat bahwa sampai sekarang Prabowo belum mendaftarkan diri, dan kita melihat sampai sekarang juga nggak jelas siapa wakil presiden yang harus diputuskan.
Nah ini dinamika. Saya terus terang agak sedikit was-was itu saya loh, bukan Prabowo. Bisa saja nanti tiba-tiba partai pengusungnya itu pindah ke Ganjar loh. Misalnya Golkar, saya kira partai yang bisa bergerak kepada pengusung atau pendukung daripada Ganjar Pranowo, termasuk juga PAN. Karena relasi mereka juga secara pribadi dengan aktor-aktor politik, antara aktor politik dengan yang ada di PDI, Perindo maupun P3, saya kira sangat dekat secara personal. Jadi ini terus terang saya mengatakan bahwa sejatinya Prabowo memutuskan segera mungkin. Jangan terlalu bingung, misalnya ada calon, ada misalnya saya lihat beberapa alternatif yang dibicarakan kan, Erick Thohir, Gibran, walaupun saya tidak yakin Gibran mau bergabung ke situ. Baru kemudian Yusril, udah putuskan aja lah salah satu dari situ. Kalau Gibran menurut saya sangat kecil kemungkinan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena dia kader PDI Perjuangan. Jadi semua kader PDI Perjuangan, termasuk Jokowi sama Bobi di Medan, tegak lurus dengan keputusan partai PDI Perjuangan mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Kalau mereka tidak tegak lurus, persepsinya tidak baik di ruang publik. Orang kan mengatakan, wah habis lupa kacangkan kulitnya, habis manis sepat dibuang. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Joko Widodo, kemudian Gibran dan Bobi tetap di garis PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Karena menurut catatan saya, tokoh politik yang tiga ini adalah kader PDI Perjuangan, kader ideologi saya melihatnya, bukan politisi pragmatis. Mereka bertiga menurut saya adalah anak atau cucu ideologi daripada Bung Karno. Jadi mereka saya melihat tidak akan bergeser. Baru sedikit saya menanggapi Bung Tama bagus sekali tentang kesehatan. Saya sepakat Bung Tama bahwa calon yang koalisi yang diusung oleh Bung Tama, saya yakin mereka ini sehat. Karena sederhana melihat, walaupun kita tidak orang kesehatan lah, cara jalannya ketahuan kok. Coba lihat misalnya, mohon maaf, mulutnya simetris enggak, gitu kan? Saya kira baru mengangkat kaki sudah berat enggak? Sederhana, walaupun kita tidak orang kesehatan. Jadi oleh karena itu, saya mengatakan dua kandidat ini, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, saya kira fit secara jasmani maupun juga rohani. Karena rohani apa cara berpikir, logika mereka kan jalan semua. Kasih aja masalah, mereka akan jago menganalisisnya. Demikian sementara. Baik, tapi singkat saja, kalau menurut Anda, Bung Emrus, ini Mahfud MD apakah akan mendongkrak elektabilitasnya Mas Ganjar, khususnya mungkin di luar Jawa begitu? Baik, saya pastikan mendongkrak. Kenapa? Orang kan selama ini mengatakan, oh elektabilitas daripada Mahfud MD rendah. Betul, karena belum ada kepastian apakah dia calon atau tidak. Orang belum jelas calon atau tidak di survei. Apakah saudara setuju, misalnya apapun kuesionernya, bahwa Mahfud MD jadi calon presiden? Orang belum ada di sounding ke ruang publik di survei. Maka ini kritik saya kepada teman-teman survei lah. Kenapa nggak di survei Emrus saja? Apakah Emrus mau jadi di elektabilitasnya tinggi? Nggak boleh begitu, di sounding dulu. Nah sekarang saya melihat, karena sudah diumumkan dan sudah diputuskan dan sudah mendaftar ke KPU, baru seminggu ini mereka menjelaskan visi misi program mereka, saya kira elektabilitasnya akan berubah. Hanya saja tadi dikatakan Bung Ganjar Pranowo, dia akan rumuskan visi misi dan turun kepada program. Saran saya Bung Tama, kalau boleh disampaikan kepada Bung Ganjar, setelah visi misi diturunkan kepada program, diturunkan yang saya sebut sebagai apa? Nano targeting. Targetnya itu sampai rigid gitu loh, sampai rigid. Dibuat sampai terukur sedemikian rupa, pendapatan berapa dan lain-lain. Jadi saya sebut istilah nano targeting. Saya kira bagus sekali kalau andaikan calon pasangan ini menyampaikan ke publik, visi diturunkan ke program, tidak sekedar program saja stop, tidak, sampai nano targeting. Misalnya contoh nano targeting, katakanlah tidak sekedar pertumbuhan ekonomi secara nasional, secara makro, atau katakanlah pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi harus di nano targeting penduduk desa yang miskin itu pendapatannya berapa dan berapa jumlahnya di Indonesia. Katakanlah tahun pertama mereka temukan di awal jabatan mereka adalah pendapatan mereka per keluarga katakanlah 3 juta. Nano targeting setelah 1 tahun akan naik menjadi katakanlah 6 juta misalnya. Bisakah itu dilakukan? Bisa Bang.
kenaikan pendapatan itu. Caranya adalah Mahfud MD pernah mengatakan, jadi pas dia untuk jabatan itu, bahwa dikatakan begini, andaikan tidak ada penyimpangan atau korupsi di tambang, 10 juta kita mendapat seluruh penduduk Indonesia. Jadi ada sumber-sumber dana kita kok. Cuma masuk ke kantong orang-orang tertentu lah, kita nggak kebagian, kalau rakyat miskin tidak kebagian. Saya kira bisa itulah. Maka saya sebutlah sebagai, Bang Tama kalau boleh disampaikan, nano targeting. Mau disampaikan kepada tim pemenangan nasional dan itu juga kepada Bung Ganjar Pranowo. Mohon maaf, saya nggak apa-apa saya sampaikan. Saya kenal Bung Ganjar Pranowo. Bung Ganjar Pranowo kenal saya kok. Saya pernah setahun mendampingi beliau. Baik, langsung saja Mas Tama, bagaimana? Apakah visi misi yang juga sudah saat ini sudah, ya, di saya juga sudah ada ini, apakah sudah sampai ke nano targeting juga? Ya, saya rasa itu sudah dilakukan ya. Jadi memang terkait dengan sasaran visi misi kan sebetulnya secara tagline dia menuju Indonesia unggul. Ini sebetulnya gagasan besarnya, visi yang akan dicapai. Nah itu kemudian diturunkan ke dalam misi-misi, itu ada sekitar 8 misi. Ya diantaranya misalnya seperti pembangunan manusia unggul, kemudian penguasaan sains dan teknologi, kemudian pemerataan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali. Tapi dari ke-8 tadi dia punya pondasi. Apa itu pondasinya? Yang pertama adalah ketersediaan anggaran, yang kedua adalah pemberantasan korupsi, yang ketiga adalah digitalisasi demokrasi. Jadi ketiga ini menjadi aras jadi Bang Edmus. Kalau kemudian tadi dikatakan soal pemberantasan korupsi itu harus jadi fondasinya. Makanya kemudian penting ada Prof. Mahfud sebagai cawapres yang melengkapi visi ini untuk dieksekusi oleh beliau, kira-kira begitu. Kemudian soal tadi, kenapa kemudian kita membuat visi misi itu harus juga melihat soal ketersediaan anggaran. Ada nggak anggarannya? Kalau anggarannya nggak ada, nggak mungkin kita berbusa-busa bilang Indonesia harus sejahtera, kita akan gaji sekian juta setiap orang, dan itu tidak mungkin. Maka dari itu, ketersediaan anggaran itu menjadi dasar. Jadi 3 hal tadi, termasuk soal digitalisasi demokrasi, birokrasi maksud saya. Nah, 3 landasan ini itu kemudian dia akan menopang ke 8 misi-misi yang akan dikerjakan. Jadi dia punya fondasi, dia punya sasaran yang jelas, dan kemudian dia terukur. Jadi sampai kegiatan-kegiatan, misalnya ada pertanyaan, ketika kemudian kita pengen punya manusia unggul, apa gagasannya? Tentu kita bicara soal ada kesehatan di situ kan, ada juga pendidikan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Soal pendidikan yang berkualitas, misalnya soal gaji guru. Kira-kira berapa gaji guru yang layak saat ini, dan berapa anggaran yang kurang, dan berapa anggaran yang dicari. Nah itu hal-hal yang kita pikirkan sejauh itu, sehingga kemudian visi misi dari Ganjar Mahfud ini, itu menjadi sangat visible buat dikerjakan. Ada sekitar 125 halaman, ini yang sudah kita jadikan dasar sebagai visi misi, kita sudah submit ke KPU, dan kemudian tentu saja soal pengembangan masih dimungkinkan terjadi. Kenapa? Karena Prof. Mahfud baru 1 hari bergabung dengan tim, begitu ya. Kemarin diumumkan, dideklarasikan, dan didaftarkan. Ini masih perlu banyak juga hal-hal yang sifatnya sangat-sangat teknis, itu dimasukkan ke dalam rangkaian-rangkaian visi misi yang sudah ada. Jadi soal kemudian isu nano targeting, kemudian soal dasar pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya itu sudah menjadi paket yang kita pikirkan juga, sehingga visi ini layak untuk diuji dan diadu oleh calon-calon pasangan capres-cawapres lain. Demikian, David. Ya, nah ini berbicara mengenai visi misi ini, nanti kita akan coba bahas satu persatu sedikit aja, beberapa poin ya, mengenai visi misi Ganjar Mahfud menuju Indonesia unggul. Dan saat dideklarasi di Gedung Arsip Nasional kemarin, Mahfud MD ini sempat menyebutkan komitmen terkait penegakan hukum di negeri ini. Kita dengarkan dulu. Utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus. Infrastruktur akan bagus, kehidupan lain pun akan bagus.
perdagangan, dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Ya, kepada Mas Tama dan juga Bang Emrus, ini poin dari visi misi 7.3, yaitu isinya membasmi korupsi, ya, kemudian di dalamnya ini untuk mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis begitu ya. Nah ini apalagi kalau kita bercermin dengan kondisi sekarang ini yang kemudian ya masih kadang-kadang ini suka dulu-duluan ya sampai ada istilah cicak buaya, cicak lawan cicak, lalu buaya lawan buaya, terus kemudian masih saja itu terjadi bahkan dari sebelum pemerintahan Pak Jokowi juga itu terjadi begitu. Lalu apa yang bisa dikerjakan untuk memberantas korupsi di tengah begitu banyak persaingan yang justru malah kayaknya membuat dull gitu ya, membuat tumpul pemberantasan korupsi ini? Ya, saya rasa terkait dengan pertanyaan dari Bung David adalah bagaimana kemudian kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud soal penegakan hukum. Nah, problemnya itu terletak pada soal koordinasi masing-masing kelembagaan. Ini kan kemudian juga menjadi isu yang kemudian selalu muncul. Contoh paling sederhana ketika KPK menangani perkara yang berhubungan dengan militer, kemudian bersinggungan dalam kasus Basarnas, tentu timbul pro dan kontra, saling melontarkan pendapat-pendapat di ruang publik yang sebetulnya itu adalah soal domain penegakan hukum. Jadi saya rasa memang problem yang paling pertama itu adalah soal koordinasi masing-masing kelembagaan. Nah, tentu saja orang yang mengerti soal isu ini adalah Prof. Mahfud. Kenapa? Saat ini posisi beliau adalah Menko Polhukam. Itu artinya apa? Isu-isu soal stabilitas politik, soal keamanan, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan stabilitas politik itu juga di bawah kendali Prof. Mahfud. Saya yakin beliau mengerti betul apa yang terjadi dan mengerti betul apa yang harus dikerjakan. Poinnya tadi, kuncinya adalah soal penegakan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum, sebetulnya regulasi-regulasi yang ada itu sebetulnya sudah mengatur, meskipun tentu banyak juga yang perlu disesuaikan, tetapi sudah ada aturannya. Ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, tentu yang menjadi lead-nya adalah KPK, yang lain menjadi supporting. Inilah kemudian yang harus kita dudukkan secara bersama-sama. Dalam perkara yang lain luar korupsi, tentu kepolisian, kejaksaan itu menjadi main, yang menjadi supporting adalah KPK. Jadi saya rasa soal koordinasi lembaga ini menjadi penting. Termasuk juga soal penguatan lembaga-lembaga kuasi negara. Apa itu lembaga-lembaga seperti Ombudsman, kemudian ada Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Saya rasa itu pun juga memang lembaga-lembaga yang perlu kita perkuat lagi. Kemudian juga perlu kita dudukkan soal kewenangan masing-masing lembaga untuk memastikan soal penegakan hukum. Kalau ada administrasi dari penegak hukum yang bermasalah, kan tentu saja Ombudsman bisa kita minta untuk melakukan pengecekan. Kalau ada yang masalah soal korban, kemudian lain-lain yang tidak terurus, kita bisa minta tolong sama LPSK. Jadi sebetulnya lembaga-lembaganya itu sudah ada di negara kita, problemnya adalah pada penegakan hukum. Nah inilah kemudian masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh Prof. Mahfud. Dan saya rasa ini pun juga menjadi dasar begitu bagi misi-misi yang akan dikerjakan oleh pasangan Capres dan Cawapres ini. Begitu, David. Baik, saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini kan kalau tadi dikatakan, sudah dikatakan Mas Tama ya, mengenai bahwa Prof. Mahfud memang sudah di bidangnya, bahkan sekarang pun sedang menjabat Menko Polhukam dan sudah 5 tahun ini juga menjaga untuk penegakan hukum di masa pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini. Nah, Anda melihat seperti apa ke depannya kalau dengan komitmen dari Prof. Mahfud ini, apa yang harus dilakukan yang selama ini justru malah belum dilakukan begitu, belum dilaksanakan dalam penegakan hukum? Baik, saya pikir apa yang dikatakan Bung Rama tadi saya kira sangat tepat gitu ya, bahwa penegakan hukum kita dan kemudian juga Pak Mahfud MD mengatakan kepastian hukum. Salah satu contoh menurut saya ini bahwa tidak mewujudkan kepastian hukum kemarin itu kan yang diputuskan oleh MK minimal 40 tahun atau yang sudah menjabat atau menjabat kepala daerah pakai atau itu kan tidak ada kepastian hukum. Apalagi pakai misalnya katakanlah di pasal itu adalah ada kata dapat, bla 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 dapat. Itu tidak ada kepastian hukum di situ. Maka oleh karena itu
keputusan daripada MK kemarin karena 40 tahun minimal atau bisa salah satu, kan begitu. Nah, tidak ada kepastian di hukum di situ, jadi serba relatif. Oleh karena itu, teman-teman, bahwa andaikan KPU memutuskan nanti yang 40 tahun minimal, boleh karena pakai atau gitu. Jadi seharusnya pakai dan kalau memang harus konsekuen. Yang berikutnya saya melihat bahwa misalnya contoh deh dalam konteks penegakan hukum lagi, misalnya keputusan itu atau pejabat kepala daerah gitu ya, dipakai kata oleh MK seperti itu kan tidak berbasis kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, apa sih hebatnya kepala daerah otomatis jadi presiden bisa, yang kita dosen nggak boleh langsung. Itu saya kira apa landas pikiran dari teman-teman yang memutuskan itu. Karena dosen itu Bang, seumur tama ini sudah banyak yang doktor yang luar biasa. Baru kemudian, kenapa diberikan suatu katakan privilege kepada kepala daerah, sementara di tengah kepala daerah banyak yang OTT oleh KPK. Emang hebat mereka kepala daerah itu, karena ada sebagian kok terpilih kepala daerah itu karena memang kekuatan money politik. Ada loh salah satu kepala daerah yang sudah sedang diproses atau kepala diproses bupati, bupati itu harus korupsi katanya. Ada itu viral itu. Karena terus terang saya mengatakan inilah satu keputusan yang dibuat oleh teman-teman Mahkamah Konstitusi, walaupun tetap tidak hargai, final dan mengikat. Tetapi di situ tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada ajas keadilan dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat Mahfud MD di dalam katakanlah kita lihat rekam jejaknya, ketika dia ketua Mahkamah Konstitusi, dia bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Yang kedua, tidak ada di situ ada penyimpangan yang oleh dirinya misalnya ya. Baru kemudian kita lihat ketika dia berdebat dengan DPR, berani dia berdebat dengan DPR, tanda kutip ya, menantang itu DPR itu, yang sebelum bertemu dengan Mahfud MD teriak-teriak dia, begitu ketemu Mahfud MD, DPR-nya langsung loyo gitu kan. Nah artinya saya melihat Mahfud MD adalah sosok tokoh yang memang kredibel, yang memang menguasai di bidang hukum, kepakarannya, intelektualnya, kalau dia ngomong runut, luar biasa. Maka saya terus terang, saya tidak tahu Bung Rama bagaimana proses pemutusan, membuat keputusan sehingga Mahfud MD menjadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo, suatu keputusan yang sangat tepat. Maka saya sebut ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai paket lengkap. Jadi saya terus terang mengatakan ini saya kira sangat luar biasa. Pilihan ini adalah sangat tepat karena basisnya adalah tidak sekedar elektabilitas, tetapi menyodorkan kepada bangsa Indonesia anak atau katakanlah putra terbaik Indonesia yang sangat berkualitas, yang sangat katakanlah punya integritas yang kukuh dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf kalau saya berpendapat pasangan yang dua ini lebih sempurna dari segala bidang dibanding pasangan yang lain. Saya siap berdebat dengan katakanlah pendukung calon yang lain itu. Demikian. Baik Bang Emrus. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Sindo Prime.